Halo, selamat pagi. Nama saya Nadira Raka Irhamni. Saya mahasiswi dari program studi Bahasa Inggris Bisnis yang akan melakukan ujian tengah semester dalam bentuk vlog dari mata kuliah PKN. Saya akan menjelaskan tentang dampak dari bisnis di Indonesia akibat adanya pandemi COVID-19 yang telah ditemukan pertama kali pada awal Maret tahun 2020. Yang pertama-tama, saya akan menyebutkan dampak dari bisnis transportasi dan juga bisnis ojek online. Seperti yang kita tahu, pemerintah telah melakukan kebijakan untuk mengajukan rakyat Indonesia melakukan segala aktivitasnya di rumah. Seperti yang kita tahu, seperti kegiatan pembelajaran TK, SD, SMP, SMA maupun kuliah serta bekerja itu telah dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan sistem pembelajaran dan juga bekerja dari rumah. Lalu apa dampaknya dengan bisnis transportasi di Indonesia? Tentu dampaknya karena berkurangnya pengunjung yang akan melaksanakan perjalanan, entah itu perjalanan dalam bentuk dekat seperti dari rumah ke sekolah, juga dalam bentuk perjalanan yang jauh seperti misalnya mudik, atau ada pengunjung yang misalnya dari rumah mereka ke kantor itu jauh, seperti layanan KRL atau MRT atau dalam bentuk misalnya kereta atau bis antar kota, pasti berkurang dengan drastis. Lalu apa dampaknya dengan bisnis ojek online? Karena baru-baru ini telah diadakan hanya ada satu daerah di Jakarta, yakni PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang diberi peraturan atau kebijakan oleh pemerintah bahwa bisnis ojek online ini tidak diperbolehkan mengangkut penumpang dalam bentuk manusia tentunya, karena adanya kebijakan physical distancing ini diganti dengan tetap berjalanannya bisnis ojek online, namun ojek online tersebut hanya dibolehkan membawa barang atau mengantarkan makanan, seperti masyarakat Indonesia yang ingin membeli makanan lalu diantarkan oleh layanan ojek online. Tentu berdampak bagi berkurangnya pelanggan. Lalu apa dampaknya dari bisnis pariwisata? Tentunya sangat berdampak, karena selain masyarakat Indonesia yang takut akan terkena, atau tidak hanya takut, pemerintah telah melakukan kebijakan bagi kita semua rakyat Indonesia untuk berdiam di rumah, selain karena agar kita tidak terkena virus ini, juga karena kita semua dapat menolong Indonesia untuk mengurangi kasus COVID-19 ini dengan cara berdiam diri di rumah. Dengan begitu, banyak dari tempat wisata atau layanan transportasi wisata yang kehilangan banyak pelanggannya karena adanya COVID-19 ini. Lalu dengan bisnis makanan, yang terakhir, bisnis makanan atau bisnis restoran seperti yang ada di mall atau ada di pinggir jalan dalam bentuk kafe ataupun restoran, pasti berkurang pelanggannya, karena seperti yang kita tahu dari awal pembicaraan tadi, rakyat Indonesia
telah banyak yang mentaati pemerintah dengan cara berdiam diri di rumah, melakukan segala aktivitas di rumah, belajar mengajar, bekerja pun dari rumah, makan dari rumah, semua buatan rumah, atau hanya sekedar memesan makanan dari luar dengan layanan ojek online dan juga tidak memakannya di luar, tentu pasti berdampak pada bisnis makanan yang juga pasti berkurang pelanggannya. Oke, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari dampak bisnis di Indonesia akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Semoga kita semua tetap sehat dan juga terjaga imunitas kita agar tidak terkena COVID-19. Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi.